Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai understanding of dignity atau pengertian dari martabat yang merupakan salah satu komponen dari profesionalisme atau salah satu prinsip dari profesionalisme yang sedang kita pelajari di BKK kali ini. Sebelum berbicara tentang profesionalisme, kita kembali dulu agak mundur ke prinsip dasar bioetika yang sudah adik-adik pelajari pada saat semester lalu. Yang kita pelajari waktu itu yang kita bahas adalah prinsip bioetik berdasarkan Wisham and Childers. Ada 4 prinsip bioetik, yaitu respect for autonomy, beneficence, non-malfeasance, dan justice. Sedangkan menurut Belmont Report, ini biasanya terkait dengan penelitian, terdapat respect for person, beneficence, dan justice. Sedangkan dari UNESCO, ini prinsip dasar bioetika terdiri dari martabat manusia, hak manusiawi, dan kebebasan fundamental. Nah, berangkat dari prinsip dasar bioetika dari UNESCO ini bahwa martabat manusia merupakan atau dignity ini merupakan salah satu dari prinsip bioetik, maka hari ini dignity ini merupakan bagian yang sangat penting yang prinsip baik dalam dasar bioetika dan menjadi dasar untuk profesionalisme. Pada Universal Declaration Human Rights, artikel 1 menyatakan bahwa semua manusia lahir dalam keadaan bebas, sama dalam martabat dan hak-haknya, dan mereka dianugerahi akal budi dan suara hati dan harus bertindak satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Terkait dengan dignity ini sudah dibahas sebenarnya dari zaman dulu ya, pada saat deklarasi hak asasi manusia. Ya. Kemudian pada artikel ketiga juga menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Nah, human dignity ini atau harkat atau martabat manusia ini, di mana secara kamus besar, berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, martabat atau dignity atau harkat ini adalah merupakan tingkat kemanusiaan atau harga diri, ya. Tidak mengandung jenjang tingkatan, dan harkat atau dignity ini, martabat ini tidak berubah selama manusia itu adalah manusia. Jadi karena manusia ini merupakan makhluk Tuhan yang paling mulia. Mengapa? Karena memiliki akal budi. Selain itu juga sudah diatur dalam hak asasi manusia bahwa manusia memiliki hak asasi. Nih, salah satu memiliki martabat, hak sehat, hak hidup. Itu tuh adalah sesuatu hak tersebut adalah merupakan suatu martabat atau harga diri yang dimiliki oleh seseorang sejak dia lahir, gitu ya, dan tidak mengandung jenjang tingkatan. Mau manusia tersebut dalam ekonominya sedang terpuruk atau ekonominya sedang baik, bagus, tetap memiliki harkat martabat. Atau bahkan manusia tersebut tiba-tiba cacat, amit-amit ya, sama harkat atau martabat ini tetap dimiliki oleh manusia tersebut. Jadi martabat dan harkat atau dignity ini akan selalu melekat kepada manusia dari lahir sampai akhir hayatnya. Bahkan dari setelah meninggalnya pun tetap secara Islam harus tetap dijaga, ya. Human dignity ini secara etimologis itu artinya adalah kedudukan, tempat, atau peringkat utama ya, atau mulia. Adapun yang dinamakan intrinsic dignity apabila kita berbicara dalam istilah Inggris ya. Intrinsic dignity ini dia tidak berubah walaupun manusia itu kehilangan anggota badan atau sakit berat seperti yang tadi saya bilang. Kenapa human ini memiliki dignity tadi? Karena hanya salah satunya makhluk hidup yang memiliki akal budi. Dasar dari martabat manusia adalah human dignity, kesamaan antar manusia. Di Indonesia telah diatur sebenarnya dalam Pancasila, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, bahwa warga negara Indonesia menerima Allah sebagai dasar hidupnya dan mengaku bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia mempunyai martabat yang sama walaupun ada perbedaan suku, agama, jenis,
kelamin maupun status sosialnya. Seperti itu ya. Jadi karena dignity ini tadi karena manusia ini adalah ciptaan Tuhan ya, ini merupakan dasar dari dignity bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan adanya percaya dengan Tuhan, bahwa percaya bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia karena memiliki akal budi sehingga harus dihormati gitu ya, gitu. Kemudian juga pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1946 di sini juga menyatakan bahwa terkait dengan dignity, kemudian juga terkait dengan informed consent juga sebagai salah satu bentuk aplikasi dari dignity. Profesionalisme, kita belajar tentang profesionalisme tadi. Profesionalisme mungkin sebelumnya sudah diartikan ya, intinya apa adalah suatu nilai-nilai si profesionalisme ini. Dilihat dari perilakunya, dari pengetahuannya, kemudian dari skillsnya, termasuk communication skills. Ingat piramida dari yang profesionalisme itu sendiri. Nah, profesionalisme ini, nilai-nilai profesional harus menjadi bagian dari jiwa seseorang yang mengemban sebuah profesi, yaitu kita, profesi dokter, yang merupakan dari dasar dari kontrak kedokteran dengan sosial, ya. Kualitas atau karakteristik profesi atau profesional seorang dokter yang mencerminkan kesan pasien terhadap dokter tersebut dan ciri-ciri atau semangat atau metode profesional. Di sini profesionalisme ini ada honesty, integrity, humanisme, responsibility, reliability, accountability, respect for others. Ini juga masuk di sini ada dignity, compassion, empathy, humanism, self-improvement, excellence, self-awareness, communication, collaboration, altruism, dan advocacy. Yang should be avoid, yang harus dihindari adalah ini kekuatan mengutamakan menyalahgunakan kekuatan, diskriminasi, kekerasan, breach confidentiality, ya, memecahkan atau menentang confidentiality, arogan, fraud, gitu ya. Terus ada conflict of interest. Kejujuran dan menjaga martabat dan integritas. Integritas di sini adalah teguh memegang prinsip profesionalisme, mengakui kesalahan atau kelalaian, melaporkan jika ada pelanggaran dilakukan, jujur, menjaga sikap bermartabat dalam situasi sulit, kemudian menyatakan terbuka jika ada konflik kepentingan. Ini juga akan meningkatkan martabat atau menghormati martabat manusia lainnya, berperilaku adil, kemudian tidak melakukan pelecehan juga ya, atau diskriminasi atas dasar ras, suku, bangsa, agama, negara, budaya, jenis kelamin, kecacatan, kesakitan, umur, status sosial, dan ekonomi, menjaga jarak yang sepatutnya dengan kolega, guru, dan staf lainnya, karena untuk menjaga martabatnya mereka sebagai manusia ya, menjaga kerahasiaan pribadi orang lain, baik kolega, guru, dan staf lainnya, itu merupakan salah satu aplikasi dari menjaga martabat atau dignity. Dignity dalam pelayanan kesehatan ini contohnya adalah memperlakukan pasien dengan baik, seperti itu, menghormati atau menjaga martabatnya dengan selalu berusaha terbaik terkait dengan pelayanan pasien untuk menjaga hak sehat atau hak hidup dari manusia tersebut. Itu sudah menjadi salah satu bentuk aplikatif dari dignity. Kemudian juga menjaga martabat manusia ketika dalam menjaga rahasia medis. Terus juga misalkan dengan ketika pemeriksaan juga harus memeriksa bagian-bagian yang sensitif, dilakukan tidak hanya sendirian tapi misalkan ditemani oleh asisten. Itu juga salah satu bentuk kondisi aplikasi dalam menjaga dignity. Kemudian pada pasien BPJS yaitu tidak membeda-bedakan pelayanan kesehatannya ya. Pelayanan kita sebagai dokter terhadap pasien. Kemudian pada kondisi bencana, dignity ini juga sangat penting. Kenapa? Pada kondisi bencana ini masyarakat yang terkena bencana ini adalah posisi yang vulnerable atau yang rentan. Tapi serentan-rentannya mereka tetap memiliki dignity, sehingga tetap kita harus hormati apa yang harus mereka inginkan.
kita penuhi dan kita lindungi. Itu adalah salah satu bentuk dari dignity. Kemudian pada pasien yang tidak sadar dan kondisi kritis, tetap saja tindakan-tindakan yang kita lakukan harus mementingkan kenyamanan pasien walaupun dalam kondisi yang tidak sadar ataupun kritis. Oke, martabat dalam bioetika, contohnya dalam penelitian tahap riset, misalkan ya, riset satu, pada riset kesehatan perlu adanya persetujuan dari subjek penelitian. Eh, Contohnya pada Nuremberg Code, di sini ada persetujuan yang bebas dari subjek manusia adalah hal yang absolut perlu sekali. Jadi, dignity juga sangat erat kaitannya dengan penelitian. Kemudian pada riset tahap 2, pada tahap 2 tidak hanya riset kesehatan, tapi berkaitan dengan semua pelayanan kesehatan mulai dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Kemudian pada tahap 3 terkait dengan perkembangan bioteknologi pada Universal Declaration Bioethics and Human Rights, artikel 3.1, martabat manusia, hak manusiawi, dan kebebasan yang fundamental harus dihormati secara penuh. Jadi ini martabat dalam bioetika ada 3 tahap ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian juga Deklarasi UNESCO 19 Oktober 2005, martabat manusia dijadikan patokan utama menilai apakah seorang bioetis apakah benar atau salah. Jadi memang dignity itu adalah hal yang sangat krusial sekali ya, adik-adik. Seperti itu. Oke. Jadi sekian terkait dengan martabat bioetika. Jadi saya simpulkan martabat atau dignity itu kenapa harus ada? Karena memang ada dalam prinsip bioetika dari UNESCO ya. Salah satunya adalah terkait dengan martabat atau dignity. Kenapa seorang dokter harus menghargai atau mengaplikasikan dignity pada saat pelayanan kesehatan untuk kepada pasiennya? Karena pasien itu adalah manusia yang memiliki hak asasi manusia yang melekat seumur hidupnya. Kemudian manusia ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan budi sehingga dignity atau martabatnya selalu melekat ya. Dasar-dasarnya apa? Tadi ada Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar, kemudian dari Deklarasi UNESCO dan yang lainnya. Bagaimana aplikasinya? Aplikasinya pada pelayanan kesehatan mulai dari awal sampai pada akhir pelayanan kesehatan. Mulai bagaimana kita memperlakukan pasien dari informed consent, menjaga rahasia, kemudian dalam proses pemeriksaan yang sensitif itu juga merupakan salah satu bentuk dari aplikasi martabat atau dignity dalam pelayanan kesehatan. Kemudian juga dengan melindungi pasien yang mengalami bencana atau dalam kondisi bencana itu merupakan aplikasi dari dignity. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.